Selamat pagi, siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, ataupun malam bagi yang menonton ini. Perkenalkan, nama saya Krisna Sanjaya, seorang mahasiswa jurusan Bahasa Indonesia. Hari ini saya mendapatkan tugas tentang menjelaskan apa saja sih objek kajian morfologi dan apa sih posisi morfologi dalam ilmu bahasa atau linguistik. Yang pertama, pengertian morfologi. Sebelum kita mengarah ke topik pembicaraan, mari kita bicarakan tentang hal ini dulu. Morfologi itu apa sih? Secara etimologi, morfologi diadaptasi dari bahasa Inggris yaitu kata morphology. Kata morfologi berasal dari kata morph dan logi. Morfologi yang secara harfiah berarti bentuk, dan logi yang berarti ilmu, yang jika digabungkan menjadi ilmu yang mempelajari tentang bentuk. Jika di dalam ilmu bahasa atau yang bisa kita bilang ilmu linguistik, morfologi adalah ilmu mempelajari tentang bentuk kata dan juga pengaruh perubahan-perubahan bentuk kata terhadap golongan dan arti kata. Objek kajian morfologi. Pertama, morfem. Pengertian yaitu morfem adalah unsur langsung pembentuk kata. Morfem juga adalah satuan gramatikal kecil yang memiliki makna. Bisa dibilang morfem itu seperti imbuhan yang ada di depan dan juga di belakang kata, dan juga sebagai kata dasar. Contoh, dalam kata meniup, tulisan men itu adalah morfem, dan juga arti dari kata men di sini berarti seperti melakukan sesuatu. Bagi yang tidak tahu, gramatikal itu adalah bisa dibilang sebagai tata bahasa. Sebagai satuan gramatikal terkecil, morfem tidak dapat disegmentasikan kembali menjadi satuan gramatikal yang lebih kecil dan memiliki arti. Contoh, morfem pen dari tulisan penjelas dapat disegmentasikan menjadi satuan fonologis P, E, dan N. Tapi satuan tersebut tidak memiliki arti, hanya saja unsur bunyi. Karena itu, morfem harus memiliki dua unsur, yaitu unsur bunyi dan unsur arti. 2. Jenis morfem. Berdasarkan bentuknya, morfem memiliki dua bentuk, yaitu morfem bebas dan morfem terikat. Morfem bebas adalah morfem yang berdiri sendiri dalam sebuah kalimat. Contoh, batu ini sangat keras. Morfem batu di sini merupakan morfem bebas karena bisa berdiri sendiri tanpa adanya morfem lain. Morfem terikat. Morfem terikat adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dari segi makna. Morfem terikat dapat meliputi imbuhan, kritik, partikel, morfem unik, dan morfem asal terikat. Contoh, kata cara memperbaiki kipas angin ini sudah tertulis di sini. Morfem tulis di sini adalah morfem terikat karena tidak bisa berdiri sendiri dan juga terikat dengan morfem per. Kata. Apa itu kata? Simpelnya, kata adalah satuan bahasa yang memiliki dua atau lebih morfem, seperti kata beranak yang punya gabungan dari morfem ber dan anak. Sedangkan dari sudut pandangnya, pengertian kata ada tiga, yaitu sudut pandang gramatikal, sudut pandang bahasa lisan, dan sudut pandang bahasa tulis. Sudut pandang gramatikal. Misalkan sudut pandang gramatikal, kata dapat dimengerti sebagai satuan gramatikal yang terdiri dari dua atau lebih morfem yang bergabung jadi unsur pembentuk langsung dan dari frasa atau kalimat. Bahasa lisan. Kata, dalam bahasa lisan, kata dipahami sebagai deretan bunyi atau satuan fonologis yang diucapkan dalam satu ucapan dan mengandung arti tertentu. Bahasa tulis. Hampir sama dengan pengertian bahasa lisan. Bedanya di sini kata ditulis dalam bentuk huruf, memiliki arti, dan memiliki jeda yang ditulis menggunakan spasi. Bentuk kata dapat dibedakan menjadi
kata asal dan kata jadian. Kata asal adalah kata yang menjadi asal atau mulanya sebuah kata jadian. Dan kata jadian adalah kata yang terbentuk dari penggabungan dua morfem atau lebih. Atau kata polimorfemik. Contoh, kata gerak termasuk dalam kata asal dari bergerak, gerakan, tergerak, dan digerakkan. Kategori kata. Nah, kategori kata atau jenis kata itu ada banyak. Contoh mudahnya seperti kata kerja, yang artinya melakukan sesuatu. Contoh katanya seperti kata mencari, kata bekerja, lalu kata nelpon. Lalu tidak hanya kata kerja, ada juga seperti kata benda, seperti guling, lalu juga seperti gelas, seperti itu. Kita lanjutkan. Dan yang terakhir, apa sih posisi morfologi dalam ilmu bahasa? Dari yang saya tadi jelaskan, sepertinya sudah jelas bahwa posisi morfologi dalam ilmu bahasa adalah ilmu yang mempelajari tentang bentuk-bentuk bahasa, lebih tepatnya morfem dan kata. Bisa dibilang juga ilmu morfologi adalah ilmu yang mempelajari tentang gramatikal terkecil yang memiliki arti. Itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.